Iya, itulah sebetulnya posisi IKAL, standpoint IKAL dari dulu. Pemilihan presiden yang pertama 2014 ya, 2019, bahkan sekarang 2024. Bahwa IKAL, Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas, sebagai satu institusi, sebagai satu kelembagaan, sebagai satu organisasi, harus bersikap netral. Bersikap netral. Tetapi sebagai individu anggota IKAL, kita semua punya hak memilih. Nah, dalam menggunakan hak memilih ini, saya selaku Ketua Umum IKA memberi kebebasan kepada seluruh individu anggota IKA untuk memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Tetapi sebagai individu, bukan sebagai anggota IKA, ya, sebagai bukan seorang yang membawa atribut Lemhanas. Tidak seperti itu. Saya beri kebebasan. Nah, seperti contoh lah, seperti sekarang saya dengan Waketum, dengan Sekjen. Mungkin dalam proses Pilpres besok ini, mungkin kita berbeda memilih. Dan saya beri kebebasan itu. Sekjen mungkin tidak sama dengan saya. Apa lantas saya ganti Sekjen dengan orang baru agar supaya sama dengan saya? Oh, tidak begitu. Tetapi yang terlalu sering saya utarakan bahwa ya, perbedaan memilih ini ya, sifatnya sementara, ada batas waktunya. Perbedaan memilih ini akan berakhir dan harus berakhir ketika Pilpres selesai. Begitu Pilpres selesai, tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Bersatu lagi kita. Hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi. Itulah sikap IKA, Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas. Jadi saya persilahkan kepada siapapun ya mau mendukung salah satu pasang calon, tidak ada masalah. Bahkan saya persilahkan mau ikut kampanye, mau ikut aktivitas di lapangan. Ya. Saya persilahkan. Tetapi jangan bawa atribut IKA, jangan bawa atribut Lemhanas. Gitu loh. Ya. Jadi mungkin Pak Togar besok mau jadi anggota TPN siapa, ya silakan. Tapi lepas atribut IKAL-nya. Alumni mau membentuk komunitas untuk mendukung salah satu pasang calon, itu pun wajar, tidak ada masalah. Tetapi sekali lagi, jangan bawa atribut IKAL. Ini yang dilarang. Ya. Sebagai individu, si A, si B, si C mungkin bertiga membentuk dukungan, ya, memberikan dukungan kepada salah satu pasang calon, itu tidak ada masalah. Tapi tidak membawa atribut IKAL, Lemhanas. Ya. Itu ya. Reformasi yang kita lakukan pada tahun 98 ingin meninggalkan era yang waktu itu sangat kita tidak sukai, ingin menuju ke era yang kita dambakan dengan satu spirit, namanya spirit reformasi. Nah, dalam pelaksanaannya 98 sampai sekarang, tahun berapa sekarang nih? 2023. Sudahkah kita sudah berada di era yang kita dambakan? Belum. Kita dalam proses menuju ke sana. Dan reformasi yang kita lakukan, ya, itu ternyata telah memberikan hasil yang positif. Banyak memberikan hasil yang positif ya, bagi proses pembangunan bangsa ini. Tetapi ternyata juga ada residu-residunya. Ada dampak-dampak negatifnya. Salah satu yang ditanyakan tadi, terciptanya satu kebebasan yang teramat bebas. Itu adalah buah dari satu pergerakan reformasi. Kebebasan yang teramat bebas ini seharusnya kita nikmati bersama. Bangsa ini harus menikmati bersama kebebasan yang teramat bebas ini. Tetapi tentunya dengan catatan, kita harus pandai memanage kebebasan ini. Jangan kita biarkan berkembang menjadi sesuatu yang liar. Kalau kebebasan ini kita biarkan berkembang menjadi sesuatu yang liar, maka pada gilirannya ini akan menjadi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Disinilah sikap dewasa dari masyarakat kita harus kita tegakkan, atau harus kita upayakan ya gitu. Bahwasanya kebebasan itu bagus ya, itu sangat
sangat besar manfaatnya bagi suasana untuk bisa membantu pembangunan bangsa ini. Nah, sebagai contoh saja deh ya, kita IKAL. IKAL itu kan lulusan satu lembaga yang begitu prestisius ya, Lemhanas, alumni Lemhanas ya. Ya terdiri tentunya dari pemikir-pemikir handal. Dalam proses berpikirnya IKAL ini dalam menghadapi dinamika kehidupan bangsa ini, mungkin ada satu sikap dari IKAL, anggota IKAL yang kritis kepada pemerintah, mungkin. Atau mungkin ada yang mengkritik pemerintah, mengkritisi pemerintah. Itu tidak ada masalah. Itu juga mengawal, kita harus bisa mengawal perjalanan bangsa ini menuju ke tujuan nasional. Bahkan saya sering mengatakan, kalaupun kita bersikap oposisi terhadap satu kebijakan pemerintah, itu pun mengawal. Saudara-saudara bisa bayangkan satu pemerintahan tanpa adanya oposisi. Lari kemana ini pemerintah? Otoriter. Ini yang harus kita cegah. Tetapi disinilah kedewasaan kita sebagai alumni dari satu lembaga pendidikan yang sangat prestisius, Lemhanas, dalam melaksanakan kritisi, menyampaikan kritik kepada pemerintah, dalam bersikap oposisi kepada satu kebijakan pemerintah, lakukanlah itu dengan cara yang elegan, ikuti aturan, ikuti norma, peraturan, ketentuan, elegan. Tidak dengan cara turun ke jalan, maki-maki pemerintah. Itu bukan IKAL, bukan anggota IKAL. Bersikap oposisi kepada pemerintah, janganlah dilandasi oleh backmind kita benci kepada pemerintah. Kalau backmind kita sudah benci kepada pemerintah, benci kepada Pak Jokowi, maka semua apa yang dilakukan pemerintah salah, tidak ada benarnya, dan itu tidak dewasa. Itu bukan IKAL. Itu ya. Jadi disinilah sikap dewasa kita ya dalam memberikan sumbangsih pemikiran kepada bangsa dan negara untuk agar supaya pembangunan kita ini bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat banyak ya. Itu satu realita hidup yang membuat kening kita mengkerut ya. Bahwasanya ada banyak perbedaan di antara kita. Tetapi dengan landasan dasar kita mencintai bangsa ini, bagus itu. Ya, bagus itu sebetulnya. Ya. Dengan catatan bahwa kita sangat mendambakan bangsa ini bisa berkembang menjadi bangsa yang besar. Jadi sikap kritis itu tidak ada masalah. Tetapi harus kita bisa bedakan. Ada, mohon maaf ya, ada seorang pejabat, mantan pejabat ya, bertanya di depan publik, ya, bagaimana ya caranya mengkritik pemerintah tapi tidak ditangkap polisi? Kan begitu pertanyaannya. Nah, secara kebetulan saya bertemu dengan si penanya ini di satu pesta kawin, pesta pernikahan, satu meja sama beliau, saya sampaikan, Pak, Bapak bertanya gimana caranya mengkritik pemerintah tapi tidak ditangkap polisi. Boleh saya jawab Pak? Sebelah. Caranya adalah Bapak harus bisa membedakan mana kritik, mana non kritik, mana hujatan, mana fitnah, mana ancaman. Kalau seseorang secara viral mengatakan bahwa saya ingin membunuh Presiden Pak Jokowi, itu bukan kritik Pak, itu ancaman. Kalau seseorang dengan membabi buta menuduh Pak Jokowi itu PKI, itu bukan kritik Pak, bukan kritik itu. Jadi harus bisa dibedakan mana kritik, mana hujatan, mana ancaman, mana fitnah. Itu saya jawab begitu. Jadi saya pun ingin kepada masyarakat harus bisa membedakan. Kritik saya rasa nggak ada masalah. Bersikap kritis kepada pemerintah itu tidak ada masalah. Tapi tentunya lakukanlah dengan cara-cara yang
elegan, ya, ikut aturan etika norma. Saya minta kepada seluruh jajaran IKAL dimanapun berada, ya, saya sering mengatakan bahwa 2019 itu satu keadaan, satu pesta demokrasi yang membuat kening kita sangat mengkerut, ya, tegang, menakutkan, ya, mengancam persatuan kesatuan bangsa. Polarisasi yang terjadi itu menjurus ke arah perpecahan bangsa. Ini terjadi 2019. Ya. Dan ini sudah kita lewati. Maka kepada seluruh warga IKAL dimanapun berada, kita sekarang harus bisa merajut kembali persatuan. Makanya tema besar kita adalah IKAL sebagai katalisator keutuhan bangsa. Harus bisa merajut kembali persatuan. Tugas berikutnya seperti saya utarakan tadi, mengawal perjalanan bangsa ini menuju ke cita-cita nasionalnya. Itulah tugas mulia dari kita semua. Dan saya minta ini bisa betul-betul mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersikap seperti itu. Ya, pemilu 2024 di hadapan kita. Pertama, saya bilang, ayo kita tekadkan. Pemilu 2024 harus jauh lebih kondusif daripada 2019. Ya. Saya sering mengatakan bahwa dalam proses pemilu ini ada 3 unsur utama yang sangat berperan. 1, partai politik. Kenapa? Rekrutmen kepemimpinan itu adanya di partai politik. Ya. Ini urusan mereka. Kita IKAL tidak bisa ikut campur. Mau koalisi mana, koalisi apa itu urusan mereka. IKAL tidak bisa ikut campur. Ya, kita hanya bisa berharap, berdoa, mudah-mudahan partai politik ini lebih dewasa dalam menentukan sikap, dalam memilih siapa kader yang akan dikedepankan. Lebih bisa membaca aspirasi rakyat. Itu harapan doa kita. Unsur kedua yang sangat berperan adalah KPU. Ya, karena pemilu itu dilaksanakan oleh KPU berdasarkan undang-undang. Terhadap KPU pun kita nggak bisa ikut campur. Mau terbuka, mau tertutup, pakai aturan apa, itu urusan KPU. Kita hanya bisa berharap dan berdoa. Mudah-mudahan KPU ini lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih netral, tidak berpihak. Ini harapan doa kita. Unsur ketiga teramat berperan adalah rakyat pemilih. Nah, terhadap rakyat pemilih, IKAL harus berbuat banyak. Kita punya kewajiban moral untuk mendidik, mengedukasi masyarakat kita agar supaya mereka dewasa dalam berdemokrasi. Dewasa dalam proses memilih. Jangan karena kenikmatan sesaat diberi sembako, lalu aku pilih dia. Jangan deh. Pikir dengan matang, nasib bangsa ke depan itu harus dibawakan oleh siapa di antara calon-calon ini yang paling tepat, matang, dewasa. Yang kedua, ya sekali lagi, ini teramat sering saya utarakan, polarisasi wajar ya, dalam satu proses pemilu, proses pilpres. Yang tidak wajar adalah kalau salah satu pasang calon 100%, satu pasang calon 0%. Itu tidak wajar. Jadi polarisasi itu teramat wajar. Berbeda memilih itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi itu tadi saya utarakan, ini berulang kali. Perbedaan memilih ini ada batas waktunya. Harus berakhir, akan berakhir ketika pilpres selesai. Begitu pilpres selesai, bersatu lagi kita semua. Hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi. Itu ya, saya rasa inilah yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tekankan kepada seluruh anggota IKAL dimanapun berada, ya, pegang teguh ini. Jadi kalau ada riak-riak kemarin, ya, ada menamakan dirinya alumni Lemhanas, mendukung salah satu calon, bukan mendukungnya, tapi membawa atribut Lemhanasnya ini yang tidak boleh. Mendukungnya silakan, ya, mau mendukung Pak Ganjar, dukung Pak Anies, dukung Pak Prabowo, silakan, bebas. Ya. Tetapi sebagai organisasi, ya, kita harus bersikap netral, tidak berpihak, gitu loh. Jangan bawa atribut Lemhanas. Ya. Saya salut kepada Pak Gubernur, ya, yang menyatakan pengunduran diri, ya, karena akan menjadi
tim sukses dari salah satu calon. Untuk apa? Menjaga netralitas Lemhanas. Itu satu sikap yang betul-betul terpuji, ya, dewasa, negarawan. Ya. Ucapkan terima kasih dan saya mohon kepada seluruh keluarga besar Iqbal dimanapun berada, jaga kesehatan. Ya. Salam sehat dari saya dan seluruh pengurus DPP. Dan kalau ada apa-apa, ya, segera kontak, beritahu kami. Ya. Hal-hal yang mungkin mengganjal, ya, kasih tahu kami, pengurus DPP. Ya. Oke, selamat berjuang. Ya.